Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penyelesaian dari tugas yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Yang terdiri dari 3 soal. Yang pertama terkait dengan tekanan, kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan entalpi, dan yang ketiga juga berkaitan dengan entalpi dan delta U. Nah, langsung saja kita langsung ke soal yang pertama, yaitu bunyi soalnya ialah angka yang terbaca pada manometer merkuri pada suhu 25 derajat Celcius dengan keadaan salah satu ujungnya terbuka ke udara adalah 60 cm. Lalu kecepatan gravitasi di lokasi adalah 9,8 meter per second kuadrat. Dan densitas merkuri adalah 13,5 gram per centimeter kubik. Tekanan absolut hasil pengukuran adalah 90 kilopascal. Berapa tekanan atmosfer di lokasi tersebut? Nah, jadi setelah kita membaca soal ini, untuk menyelesaikan soal ini tentunya kita akan mengidentifikasikan permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, jadi pada identifikasi masalah, kita akan menentukan yang pertama adalah data-data yang kita ketahui, lalu pertanyaan yang ditujukan pada pertanyaan dari soal tersebut yang akan diselesaikan. Nah, jadi untuk data yang diketahui ialah yang pertama ada tinggi kolom merkuri disimbolkan dengan H, yaitu sebesar 60 cm, kita konversikan ke dalam meter menjadi 0,6 meter. Lalu ada percepatan gravitasi disimbolkan dengan G, yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Lalu ada densitas merkuri disimbolkan dengan Rho, yaitu sebesar 13,5 gram per centimeter kubik. Lalu kita konversikan ke kilogram per meter kubik menjadi 13.500 kilogram per meter kubik. Lalu ada tekanan absolut, hasil perhitungan hasil yang didapat dari manometer tersebut, yaitu kita simbolkan dengan P ABS atau P absolut, itu sebesar 90 kilopascal. Lalu pertanyaan dari soal tersebut adalah berapa tekanan atmosfer lingkungan pada kasus tersebut, atau kita simbolkan dengan PATM. Nah, lalu kita lanjutkan ke tahapan penyelesaian. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita memiliki beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu yang pertama kita harus menentukan tekanan yang dihasilkan oleh kolom merkuri itu. Nah, jadi tekanan yang dihasilkan oleh kolom merkuri bisa kita dapat dengan menggunakan persamaan ini, yaitu P manometer sama dengan Rho dikali G dikali H, yaitu densitas dikali dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan tinggi kolom. Nah, lalu kita substitusikan nilai-nilai yang telah kita ketahui ini ke dalam persamaan ini, yang mana dapat dilihat P manometer sama dengan 13.500 kg per meter kubik merupakan densitasnya. Lalu ada 9,8 meter per second kuadrat, itu merupakan percepatan gravitasi, lalu dikali dengan 0,6 meter, itu merupakan tinggi dari kolom tersebut. Nah, setelah kita kalikan semua data yang kita ketahui ini, lalu didapatlah 79.380 pascal. Nah, itu merupakan nilai P dari manometer tersebut. Lalu 79.380 pascal ini kita konversikan ke dalam kilopascal menjadi 79,38 pascal, kilopascal. Lalu pada langkah kedua, yaitu kita harus yaitu pada tahapan akhir, di mana kita akan menentukan tekanan atmosfer lingkungannya dengan menggunakan persamaan ini, yaitu P absolut sama dengan P atmosfer ditambah P manometer. Nah, jadi kita langsung saja mensubstitusikan nilai-nilai yang telah kita ketahui tadi sebelumnya ke dalam persamaan ini, yaitu menjadi 90 kilopascal sama dengan P ATM atau P atmosfer ditambah 79,38 kilopascal. Lalu kita putar menjadi P ATM atau P atmosfer sama dengan 90 kilopascal dikurang 79,38 pascal menjadi
10,62 kilopascal. Maka tekanan atmosfer pada lingkungan ialah sebesar 10,62 kilopascal. Jadi untuk soal yang pertama itu terkait dengan mencari tekanan atmosfer pada lingkungan yang kita amati. Nah, jadi selesailah soal nomor 1. Lalu kita akan lanjut ke soal nomor 2. Jadi untuk soal nomor 2 ialah air dalam fase cair pada suhu 175 derajat Celcius dan tekanan 103 kilopascal mempunyai energi dalam spesifik sebesar 760 kilojoule per kilogram. Dan volume spesifiknya ialah 1,125 cm kubik per gram. Berapakah entalpi air tersebut? Oke, itu satu pertanyaannya. Lalu, air tersebut kemudian diuapkan pada kondisi 300 derajat Celcius. Nah, jadi suhunya dinaikkan hingga 300 derajat Celcius untuk menguapkan air tersebut. Dan pada suhu 300 derajat Celcius itu juga tekanannya dinaikkan menjadi 1,5 kali 103 kilopascal atau 1,5 kali lipat lebih besar daripada tekanan sebelumnya, sehingga energi dalamnya meningkat menjadi 2.785 kilojoule per kilogram. Dan volume spesifiknya menjadi 170 cm kubik per gram. Hitung delta U dan delta H untuk proses tersebut. Oke, jadi kita akan mengidentifikasikan permasalahan ini terlebih dahulu. Nah, jadi pada identifikasi masalah, ini merupakan data-data yang diketahui, yaitu terdiri dari temperatur awal kita simpulkan menjadi T1, itu sebesar 175 derajat Celcius. Lalu ada tekanan awal, kita simpulkan dengan P1, yaitu sebesar 103 kilopascal. Jika kita konversikan ke dalam pascal menjadi 103.000 pascal. Lalu ada energi dalam spesifik, kita simpulkan dengan U1. Jadi 1 ini melambangkan kalau dia itu adalah data awalnya. Jadi energi dalam spesifik awal yaitu sebesar 760 kilojoule per kilogram. Lalu ada volume spesifik awal itu sebesar 1,125 cm kubik per gram. Kita konversikan ke meter kubik per kilogram menjadi 1,125 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per kilogram. Nah, lalu untuk kemudian kita juga juga mendapatkan data akhirnya, yaitu temperatur akhir. Kita simpulkan dengan T2 itu sebesar 300 derajat Celcius. Lalu ada tekanan akhir, kita simpulkan dengan P2 itu sebesar 1,5 kali 10 pangkat 3 kilopascal, atau jika kita kalikan menjadi 1500 kilopascal. Lalu ada energi dalam spesifik akhir, kita simpulkan dengan U2 itu sebesar 2.785 kilojoule per kilogram. Lalu ada volume spesifik akhir, kita simpulkan dengan V2 itu sebesar 170 cm kubik per gram. Lalu kita konversikan ke meter menjadi 0,170 meter kubik per kilogram. Nah, lalu pertanyaan yang terdapat pada soal tersebut ada 2, yaitu hitunglah entalpi awal dan entalpi akhir, atau disimpulkan dengan H1 dan H2 pada sistem tersebut. Lalu hitung delta U dan delta H atau perubahan energi dalam dan perubahan entalpi untuk proses tersebut. Lalu kita lanjut ke penyelesaiannya, yaitu yang pertama ialah kita akan menyelesaikan entalpi awal. Kita menentukan entalpi awal yaitu H1 dengan menggunakan persamaan ini, yaitu H sama dengan U tambah P kali V. Jika kita selaraskan dengan tujuan kita untuk mencari H1, maka persamaan tersebut menjadi H1 sama dengan U1 ditambahkan dengan P1 kali V1. Nah, lalu kita substitusikan data yang telah kita ketahui ini, data awal yang telah kita ketahui dari soal tadi, kita substitusikan ke persamaan ini. Maka menjadi seperti ini, yaitu 760 ditambah 103 kali 10 pangkat 3 kali 1,125 kali 10 pangkat min 3. Nah, lalu hasilnya ialah 760 tambah 0,115875
Maka hasil akhirnya dari H awal ini atau entalpi awal ialah 760,12 kilojoule per kilogram. Nah, lalu kita lanjutkan ke tahapan untuk menentukan entalpi akhir sebenarnya. Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan dalam pengetikan, yaitu H2. Jadi dari persamaan awal tadi kita selaraskan dengan tujuan kita untuk mencari H2, itu menjadi H2 sama dengan U2 tambah P2 kali V2. Lalu kita substitusikan angka-angka yang telah kita ketahui tadi sebelumnya dalam persamaan ini. Maka menjadi 2785 ditambah 1500 kali 10 pangkat 3 dikali dengan 0,170. Maka didapatlah hasil akhirnya H2 sama dengan 3040 kJ per kilogram. Nah, lalu kita lanjutkan pada bagian terakhir, yaitu untuk menentukan perubahan energi dalam atau delta U dan menentukan perubahan entalpi yaitu delta H dengan menggunakan persamaan ini. Delta U sama dengan U2 dikurang U1, lalu kita substitusikan nilai yang telah kita cari tadi sebelumnya, yaitu 2785 dikurang 760, maka didapat delta U sama dengan 2025 kJ per kilogram. Nah, lalu untuk menentukan perubahan entalpi delta H, maka delta H sama dengan H2 kurang H1. Kita substitusikan angka yang telah kita dapat tadi sebelumnya, maka didapatlah hasil akhir sebesar 2279,88 kJ per kilogram. Maka pertanyaan ini telah terjawab dengan metode penyelesaian yang telah ditampilkan tadi sebelumnya. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu 1 mol udara mula-mula berada pada suhu 50 derajat Celcius dan tekanan 3 bar, mengalami perubahan secara mechanical reversible dengan kondisi berikut, yaitu dikompres pada temperatur konstan, kemudian dipanaskan pada volume konstan ke keadaan akhir 150 derajat Celcius dan tekanan 8 bar. Diasumsikan udara sebagai gas ideal dengan Cp7/2R dan Cv5/2R. Lalu hitunglah W, Q, delta U, dan delta H. Nah, jadi seperti biasa, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita akan mengidentifikasikan permasalahannya terlebih dahulu. Yaitu data-data yang diketahui ialah yang pertama itu ada kondisi awal. Kondisi awalnya yaitu temperatur, kita simpulkan dengan T1 yaitu sebesar 50 derajat Celcius, kita konversikan ke Kelvin menjadi 323 Kelvin. Lalu ada tekanan sebesar 3 bar, lalu ada volume atau V1 akan dicari dari persamaan gas ideal nanti. Kemudian kondisi akhirnya ialah temperatur 150 derajat Celcius, kita konversikan ke Kelvin menjadi 423 Kelvin. Lalu ada tekanan sebesar 8 bar. Lalu diketahui juga prosesnya ada dua, yaitu isotermal dan isokorik. Isotermal itu merupakan temperatur konstan pada kasus udara dikompresi dari P1 ke P2, itu isokorik. V-nya konstan pada kasus udara dipanaskan ke T3 dan P3, tapi volumenya konstan. Nah, lalu kita mendapatkan asumsi gas ideal pada soal tersebut, yaitu Cp 7/2R, Cv-nya 5/2R, R-nya sendiri merupakan konstanta gas, itu sebesar 8,314 Joule per mol Kelvin. Lalu untuk N-nya ini 1 mol. Nah, lalu yang ditanya pada soal ini ada 4 komponen, yaitu usaha total atau W, kalor total Q, perubahan energi dalam delta U, dan perubahan entalpi delta H. Nah, jadi kita akan menyelesaikan pertanyaan ini dengan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama ialah menentukan P2 dan T2 setelah proses isotermal. Jadi untuk kita mendapatkan keempat komponen tadi, yang pertama kali kita lakukan ialah harus menentukan P2 dan T2 setelah proses isotermal.
Jadi pada proses isotermal berlaku persamaan gas ideal, yaitu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Karena ini kompresi, ya, maka tekanan P2 akan meningkat. Sementara T2 sama dengan T1 karena kondisi isotermal. Nah, seperti yang dapat dilihat pada gambar, nah, P karena kompresi P2 akan meningkat, P2 atau P final, sementara T2 sama dengan T1 karena kondisi isotermal atau suhunya konstan. Lalu diketahui setelah kompresi udara dipanaskan secara isohorik. Secara isohorik ini dapat kita seperti yang kita ketahui sebelumnya, yaitu volumenya konstan menuju tekanan P sama dengan 8 bar dan suhu T sama dengan 323 Kelvin. Maka berlaku hukum Gay-Lussac untuk proses tersebut. Untuk proses tersebut, yaitu proses isohorik, kita menggunakan persamaan ini, yaitu P2 per T2 sama dengan P3 per T3. Lalu kita substitusikan angka yang telah kita ketahui. 323 merupakan T2. Lalu kita masukkan P3 yaitu 8 bar. Lalu ada T3 sebesar 423 Kelvin. Lalu yang kita tujukan, yang kita belum ketahui adalah P2, maka 8 kali 323, 8 bar kali 323 Kelvin dibagi 423 Kelvin. Lalu didapatlah untuk P2 yaitu kurang lebih mendekati 6,11 bar. Lalu kita lanjut ke tahapan kedua, yaitu untuk menghitung W dan Q, yang mana W itu adalah usaha dan Q itu kalor. Jadi ada terbagi menjadi dua bagian, yaitu A dan B. Kita akan bahas pertama kali yang A, yaitu proses 1 menuju proses 2, yaitu pada kondisi isotermal atau T sama dengan konstan. Nah, jadi W1 kedua kita akan menggunakan persamaan ini, yaitu N kali R dikali T dikali ln P2 per P1, yang mana penurunan dari rumus ini telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu kita substitusikan angka yang telah kita ketahui ke dalam persamaan ini. Jadi seperti ini yang dapat dilihat, yaitu 1 dikali 8,314 dikali 323 Kelvin dikali ln 6,11 per 3. Maka didapatlah hasil akhirnya W1 kedua lebih kurang 1908 atau 1908 Joule. Karena kompresi, maka usaha negatif atau dapat disimpulkan dengan minus W. W1 kedua sama dengan minus 1908 Joule. Tetapi ketika proses berlangsung dalam keadaan isotermal, maka energi dalam delta U sama dengan 0, sehingga Q sama dengan W sama dengan min W sama dengan 1908 Joule. Kita lanjutkan ke tahapan kedua dari menghitung usaha dan kalor, yaitu pada proses 2 ketiga, yaitu dengan kondisi isohorik volume konstan. Kita menggunakan persamaan ini, yaitu Q sama dengan N dikali CV kali delta T. Kita substitusikan angka-angka yang telah kita ketahui dan asumsi-asumsi yang telah kita buat pada sebelumnya yang disediakan pada soal. Nah, setelah itu didapatlah Q sama dengan 2078,5 Joule. Lalu karena W sama dengan 0, maka delta U sama dengan Q sama dengan 2078,5 Joule. Nah, lalu delta H-nya kita gunakan lagi persamaan sebelumnya, yaitu NCP delta T. Delta H kita substitusikan angka-angka yang telah kita asumsikan dan yang telah kita dapatkan sebelumnya. Maka delta H sama dengan 2909,9 Joule. Nah, jadi terjawablah semua komponen-komponen yang ingin diketahui pada pertanyaan sebelumnya. Ini sebelumnya, mohon maaf, ada delta U dan delta H yang belum kita selesaikan. Jadi delta U totalnya kita akan menambah delta U1 kedua ditambah delta U2 ketiga.
delta U 1, 2 itu 0, maka hasil delta U totalnya adalah 2078,5 Joule. Lalu untuk entalpinya itu karena delta H 1 ke 2-nya 0, maka delta H totalnya yaitu 2909,9 Joule. Maka didapatlah total hasil akhirnya yang terdapat pada pertanyaan sebelumnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas telah meluangkan waktu untuk melihat video penyelesaian tugas dari saya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.